الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا الحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم جعلهم شعوبا وقبائل ليتعارفوا ويتناصروا وبطونا وفصائل ليتآلفوا ويتظاهروا وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة يغفر الله بها الزلات ويستر الذنوب والخطيئات ويدفع عنا الكرب والبليات ويكشف عنا العذاب والمدلهمات اللهم بلغ أفضل صلواتك وأجل تسليماتك وأتم وأدوم بركاتك على من بعثته خاتما للنبيين ورحمة للعالمين وسراجا وهاجا للمستبصرين وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله Maha besar Engkau ya Rabb, Maha besar Engkau wahai Tuhan sekalian makhluk. Engkau menciptakan manusia untuk menyembah-Mu dan beramal saleh untuk mengesahkan Engkau. Ya Allah, pilihlah kami hamba-hamba-Mu keluar dari rumah masing-masing memenuhi anjuran-Mu dalam mengabadikan peristiwa pengorbanan Nabi-Mu Ibrahim akan putranya Ismail alaihi wassalam. Demi mentaati perintah-Mu, kami keluar dengan perasaan gembira sambil menyanyikan lagu-lagu keagungan-Mu, keesaan-Mu, dan ikrar bahwa kami tidak akan menyembah selain Engkau. Saksikanlah ya Allah ikrar kami itu. Tulislah tekad kami tidak akan menyembah dan atau mempertuhankan selain Engkau. Kami titipkan niat dan kepercayaan kami akan keesaan-Mu itu kepadamu. Selamatkanlah dari segala godaan, ujian zaman. Peliharalah faham tauhid ini sampai kami bertemu dengan-Mu kelak. Ya Allah, hati manusia di tangan-Mu. Engkau bolak-balikkan sekehendak-Mu. Karenanya kami mohon Engkau tetapkan hati kami atas agama Islam, konsep-Mu terakhir untuk umat manusia. Dan di samping itu, balikkanlah ya Rabbi kembali hati saudara-saudara kami yang membelot kepada aliran-aliran yang sesat, anutan-anutan yang menjasadkan Engkau sebagai manusia, atau falsafah-falsafah yang mempersekutukan Engkau hanya karena dirayu dengan duit atau wanita atau jejaga atau diancam. Kembalikanlah ya Rabbi mereka itu ke haribaan Islam secepatnya. Ya Allah, dengan rahmat-Mu kami mohon bantuan dan dari siksa-Mu kami mohon perlindungan. Bereskanlah segala problema kami dan janganlah Engkau tinggalkan kami sendirian. Lindungilah kami dari kejahatan orang-orang yang jahat, dari kejahatan lawan-lawan yang penuh dendam khusumat terhadap kami tanpa sebab, hanya karena kami tetap mengesahkan Engkau saja. Ya Allah, kami mengeluh kepadamu tentang lemahnya kekuatan kami, kurang tangguhnya siasat kami, kurang terampilnya gerakan kami. Engkau adalah Tuhan manusia-manusia yang tak berdaya seperti kami ini. Kepada siapa Engkau akan serahkan kami? Kepada manusia yang menentang Engkau, atau kepada musuh-musuh yang akan bersewenang terhadap kami? Itu terserah kepadamu. Namun belas kasihan-Mu lebih luas untuk kami.
Ampunanmu lebih luas dari dosa-dosa kami, dan rahmatmu lebih kami harapkan dari amalan-amalan kami sendiri. Ya Allah, umat Muhammad dari kutub ke kutub akhir-akhir ini dalam suasana perkabungan, musibah demi musibah, tragedi demi tragedi, susul menyusul menimpa mereka seperti gelombang yang menghempaskan dirinya ke pantai. Kami yakin bahwa itu semua akibat kesalahan-kesalahan kami. Maka ampunilah kesalahan-kesalahan kami, dan hentikanlah arus musibah yang deras itu. Kemudian gerakkanlah hati kami untuk berbakti kepadamu. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan hidup kami ini sengsara. Janganlah Engkau tolak doa-doa yang kami panjatkan kepadamu, dan janganlah Engkau jadikan kami memperhambakan diri kepada selain daripadamu. Ya Allah, sempurnakanlah nikmat-nikmat-Mu kepada kami. Jadikanlah kami hamba-hamba yang bersyukur, dan kami tidak lupa memohon Engkau sampaikan salawat, salam dan sejahtera-Mu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat beliau, sebanyak makhluk-makhluk-Mu di langit, sebanyak makhluk-makhluk-Mu di cakrawala, sebanyak makhluk-makhluk-Mu di bumi, dan sebanyak makhluk-makhluk yang akan Engkau ciptakan kelak. Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, sebaik-baik pesanan yang dapat disampaikan oleh seorang muslim kepada sesamanya adalah taqwa Allah. Hari-hari ini adalah hari-hari ulang tahun peristiwa-peristiwa dan adegan-adegan heroik yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim, bapak para nabi dan bapak kaum muslimin, demi kebebasan roh manusia dari belenggu syirik dalam rangka taat dan berbakti kepada Allah. Pergolakan demi pergolakan dimulai dari rumah tangganya sendiri, menghadapi ayahanda, pemahat patung-patung yang dijual berikan kepada orang, kemudian menghadap kaum metraisme, penyembah bintang-bintang dan cahaya, menghadapi kaum pagan dengan dialog demi dialog yang dia lakukan untuk menjadikan lawan-lawan beliau tadi tidak berdaya. Kemudian beliau diperintah oleh Allah untuk meninggalkan putra sulungnya Ismail bersama ibunya di tempat yang gersang sekitar Masjid Al-Haram, tanpa perbekalan dan tanpa air. Beliau hanya meninggalkan beberapa kalimat doa yang dari nilai tingginya doa itu disebut oleh Allah dalam Al-Quran, antara lain Rabbana liyuqimus shalah. Dan dengan susah payah beliau menempuh berbagai jalan seorang diri, single fighter, menghadapi seluruh penduduk negaranya di kala itu. Namrud, raja jahiliyah di waktu itu, mengkonfrontasikan Ibrahim dengan api unggunnya yang amat besar. Namun Allah pencipta api segera turun tangan memerintahkan, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah engkau sesuatu yang sejuk dan selamat kepada Ibrahim. Beliau dalam segala pergolakan keluar sebagai pemenang. Arca-arca dan serba berhala ditumbangkan. Semua yang disuperiorkan lebih daripada Allah, dan segala yang mengikat daya gerak akal manusia ke arah kemajuan rohani yang akan menstabilkan kehidupan umat manusia telah digulung tikernya dengan kekuatan Allah. Dan setelah beliau kembali ke tempat sang putra Ismail, di mana ia sudah berumur belasan tahun dan sudah bisa membantu Ibrahim untuk bekerja sama dalam meninggikan tiang-tiang Ka'bah, maka turunlah perintah Allah untuk menyembelih anak sulungnya yang amat bagus itu sebagai ujian siapakah yang lebih beliau sayangi, putra sulungnya sebagai karunia ataukah Allah sebagai yang mengaruniakan. Maka ujian top itu dijalani lebih dahulu, dijalani dengan sempurna, lebih dahulu dengan melemparkan sifat-sifat egoisme,
melempar setan-setan yang mengelilingi beliau dan menekan perasaan yang melemahkan tekad sehingga beliau lolos dalam ujian berat itu. Dan Allah menurunkan korban dalam bentuk kambing sebagai gantinya. Tetapi tidak mungkin ada benda korban yang datang jika tidak lebih dahulu ada pengorbanan dari Ibrahim alaihissalam. Ma'asyiral muslimin, karenanya hari ini diberi nama Raya Kurban. Motivasinya supaya dunia ini mengobarkan semangat dakwah dan jihad Ibrahim dengan pengorbanan agar berhala di abad ini, berhala-berhala di abad kita ini dengan bentuk-bentuknya yang macam-macam, seperti akal yang didewakan dengan menyampingkan Allah yang menciptanya, kemudian berhala sekularisme, berhala dolar dan lain sebagainya, bisa atau dapat menyingkir dari jalanan manusia. Allahu Akbar, walillahil hamd. Memang dakwah Ibrahim dan perjuangan beliau merupakan judul baru dalam buku sejarah umat manusia dan garis yang memisahkan antara sejarah dengan sejarah, antara zaman dengan zaman, dan mensplit manusia dalam dua blok yang berkelanjutan sepanjang masa, yaitu blok penyembah berhala, penyembah harta benda, penyembah kedudukan, dengan blok penyembah Allah yang Maha Esa, pencipta yang memiliki dan memutar roda seluruh dunia dan segala sesuatu. Dikala itu jahiliyah benar-benar terhajar dan terkejar dengan perjuangan Nabi Ibrahim membuka zaman tauhid yang murni, dan dengan berhasilnya Ibrahim alaihissalam, maka kepenghuluan umat manusia dikaruniakan oleh Allah kepada Ibrahim dengan firman-Nya, "Inni ja'iluka lin-nasi imama." Ibrahim spontan memohon agar karunia itu tidak untuk dirinya sendiri, tetapi diwariskan kepada keturunannya dengan sambutannya yang singkat, "Qala wa min dzurriyyati." Dengan terkabulnya doa yang berwujud dialog itu, maka begitu faham jahiliyah kambuh lagi, tampillah salah seorang dari keturunan Nabi Ibrahim, yaitu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk membawa konsep langit terakhir sebagai realisasi doa Ibrahim, nenek beliau alaihi salam. Dan dikumandangkanlah kalimat la ilaha illallah ke seluruh dunia. Maka berkobarlah mulai itu, berkobarlah lagi pergolakan sengit antara kufur dengan iman, antara tauhid dengan syirik. Kemudian misi itu yaitu Islam, terus kitab induknya yaitu Al-Quran, plus rambu-rambu jalannya yaitu sunnat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah diserah terimakan kepada umat beliau, generasi demi generasi, sampai kepada generasi kita, generasi penerus zaman ini. Namun sayang, kita kurang konsekuen memikul beban dakwah, kurang berani mengorbankan sesuatu, kurang berani menghadapi segala kesulitan dan musibah. Kita cuma menunggu kemenangan seperti Ibrahim dituruni domba. Kita menunggu kemenangan seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibukakan kota Mekah, tetapi enggan meneladani mereka. Akhirnya jahiliyah mengganas akhir-akhir ini. Berhala-berhala disembah orang lagi. Bahtera iman dan tauhid di tengah angin puting beliung jahiliyah berada dalam bahaya. Pelita tauhid dan lentera ketuhanan yang murni hampir padam. Allahu Akbar, walillahil hamd. Untuk menjaga jangan sampai sendi peradaban ini musnah, keturunan manusia punah karena meluncur bersama hawa nafsu ke neraka anarki, maka la ilaha illallah sebagai yang dibawa oleh Ibrahim, Musa, Isa dan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam